woi itu aku yang cover, gimana yang punya lagu kayak gitu loh. Kalau secara kehidupan dan kemanusiawian sebenarnya kredit gitu-gitu emang penghargaan sendiri sih. Kalau aku sih di Coldplay aku pargo ya guys aku. Gimana? Nah, tadi kan Evelyn bilang kalau selama ini sering cover-cover lagu juga gitu kan ya. Benar. Nah, pernah nggak sih kena masalah waktu cover lagu orang? Puji Tuhan belum pernah sih. Ya jangan Tapi sampai sih ya. jangan sampai ya. Itu kerjaan saya. Bisa stres saya. Tapi dengar-dengar sih emang lagi banyak, apalagi kalau masalah cuma sekedar cover lagu itu bisa kena copyright. Ya kan, kayak gitu. Nah, jadi kayak kalau aku sekarang kenapa lebih ngegas di TikTok? Karena menurut aku kalau TikTok tuh masih kayak bebas berkreasi. Meanwhile kalau di YouTube aku merasa lebih orang tuh kayak misal punya hak cipta kayak lebih private gitu, kayak lebih aman. Jadi misal emang punya aku bisa dimonetize dan lain-lain, itu bakal lebih bahaya, kayak misal kena copyright atau apa kan ntar bisa di ban juga akun aku gitu kan. Bisa Kayak sampai gitu. dimonetize, bahkan sampai di take down beneran ya. Kalau masalah hak cipta sih takutnya cuma itu. Bahkan sekarang sekedar masukin background lagunya orang aja bisa kayak copyright gitu. Sesensitif itu sih sekarang kebetulan. Makanya Iya, sekarang iya, kayak iya. lumayan Harus enggak, harus lebih apa ya, waspada gitu ya. hati-hati lah. Nah, Iya. memang gini sih, mungkin kalau boleh cerita sedikit ya. Kita kalau ngomongin hukumnya copyright di Indonesia dan juga secara internasional, kita soalnya kalau ngomong lagu ini nggak bisa bahas pakai hukumnya di Indonesia aja. Soalnya kan kayak yang tadi kita bahas ya, musik itu lintas negara. Kayak tadi mungkin cover lagunya dari Evelyn sendiri kan lagu Korea ya. Iya, benar dulu Nah, Korea. di cover sama orang Indonesia ya kan, lalu terus lagunya ditayangin atau diputer di akun TikTok misalnya. Nah, akun TikToknya misalkan punyanya orang mana namanya Singapura misalkan. Nah, padahal akun TikTok sendiri tuh punya appsnya TikTok sendiri tuh punyanya Cina kan gitu. Nah, jadi udah kita ngomong sesuatu yang lintas negara lah. Nah, bahkan terus lagunya mungkin aja dimainin di kafe di mana gitu kan. Benar. Terus videonya diputer di react sama orang gitu kan. Orang mana? Nah, nggak tahu lagi Jepang atau mana. Jadi beneran nih kita melibatkan aspek hukum yang luas banget. Nah, tapi kita tetap kan sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi kita fokusnya ke hukum di Indonesia. Nah, mungkin ini banyak yang nggak diketahui orang di Indonesia. Jadi banyak yang kelewatan sih seringnya bagi Mungkin saya salah satunya yang kelewatan. Salah satunya ya. Iya. Musisi-musisi cover ini banyak yang nggak minta izin. Oke, benar. Nah, padahal izin itu di Indonesia wajib hukumnya. Kita harus minta izin kepada artis atau pemegang hak ciptanya atau pemilik hak ciptanya yang sebenarnya gitu. Ya memang sih kadang ada yang sudah memberikan lisensi secara eksplisit. Misalkan, bebas kalian boleh cover tanpa izin. Ada yang istilahnya Creative Commons, mungkin kalau pernah dengar. Jadi Creative Commons itu jadi mereka sudah bilang boleh kamu pakai lagunya untuk kepentingan komersial atau non komersial, boleh yang berbayar maupun nggak berbayar, itu bisa juga gitu. Tapi kalau secara umum kalau nggak diatur semua by default, kita harusnya minta izin gitu. Nah, tapi kita kalau ngomong masalah hukumnya, kita juga nggak bisa lihat hukum di Indonesia aja. Kita harus lihat aturannya platformnya masing-masing. Jadi kayak tadi misalkan kita ada upload di YouTube, kita ada upload di TikTok. Nah, mereka kan punya semacam guideline sendiri ya. Apa yang dianggap sebagai hak cipta, pelanggaran hak cipta, apa yang aman, apa yang bisa bikin kita kena report. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Kayaknya makin banyak pertanyaan ya guys, aku pengen nanya jadinya. Gimana? Aku kayak merasa, nggak cuma aku sih, kayak banyak musisi, kayak kan aku sekarang udah mulai ke Jakarta buat job gitu, jadi kayak makin banyak relasinya antar musician. Itu tuh katanya kalau misal cover lagu barat, itu tuh lebih safety daripada kayak cover lagu Indo, kayak lebih rawan kena copyright kalau misalnya di YouTube ya, ini Iya, kita ngomong YouTube ya sekarang ini ya. platformnya YouTube. Tapi kalau TikTok kayaknya menurut aku masih aman banget, apalagi sekarang kontenku kan emang cover terus kan. Itu kalau di YouTube katanya sih lebih sering kena copyright, apalagi kalau misalnya YouTube-nya udah bisa dimonetize kayak gitu sih. Kalau Inggris, kalau lagu barat, lagu Inggris itu kayak lebih jarang kena copyright gitu. Nah, gini sih. Jadi kita kalau ngomongin di lagu-lagu barat ya, kenapa kok mungkin lebih jarang? Karena mungkin kalau
kita pakai sistem Indonesia ini sangat mengutamakan yang namanya moral right juga. Nah, moral right itu intinya kita itu sama lagunya orang harus memberikan kredit yang satu. Selain itu kita nggak boleh memutilasi, jadi kita nggak boleh mestinya sembarangan cover. Misalkan ada lagunya orang, lagu slow kita jadiin lagu koplo gitu, contohnya. Nah itu bisa dilarang sama pemegang hak moralnya itu, istilahnya kayak gitu. Nah tapi kalau kita ngomong sistem US, terutama ya di Amerika, itu mereka nggak mengenal yang namanya moral right. Makanya mereka kayak lebih membebaskan gitulah, bisa dibilang kurang lebih relatif seperti itu. Nah tapi secara sistem, kalau masalah izin ya, mungkin karena sistemnya di mereka itu lebih advance, jadi izinnya itu sudah diberikan oleh publishernya segala macam, dan mereka sudah ada kerjasama dengan YouTube, sehingga sistem pembagian royalti segala macamnya itu lebih bagus juga. Contohnya misalkan kita pakai backsound ya, mungkin sekitar 15 detik, 30 detik gitu aja, mereka kan langsung bisa di-tag itu lagunya siapa, jadi nanti duitnya, pembagiannya, monetisasinya gimana gitu. Mungkin kalau di Indonesia kemarin sempat ada rame juga, ada peraturan baru ya, memang sih aturannya biasa aja, tapi biasa kalau kena media kadang kan jadi rame ya. Itu masalah pembagian royalti segala macam. Ya itu kemarin sempat dengar sih. Sempat dengar ya? Nah itu mestinya dengan peraturan yang baru itu bukan isinya mengekang kita supaya nggak bisa berkarya atau gimana, tapi justru memberikan hak-hak supaya kita tahu batasan-batasannya, mana yang punyanya siapa, bagian ini punyanya siapa, gitu sih. Nah kalau kita ngomong masalah lagu ini soalnya kan selalu dari dua sisi ya, dari intinya yang komposer aslinya, dan juga dari lain sisi kita sebagai fans baik yang sebagai pendengar aja kayak saya nggak bisa nyanyi, atau Pelin sebagai yang biasa bikin cover gitu kan. Ada yang ngomong artis itu artis maksudnya pencipta lagunya ya misalkan, tanpa fans, tanpa cover sekarang nggak bakal bisa sukses gitu kan, karena itu yang lebih bikin lagunya atau karyanya itu bisa dikenal banyak orang gitu kan. Kalau menurut Pelin gimana? Kalau menurut aku sih, jujur aku relate sih, karena aku emang kebanyakan cover, dan kebetulan original songku tuh baru satu gitu kan. Aku tuh masuk baru guys di dunia ini, soalnya kayak misalnya di dunia permusikan ini, karena aku barusan masuk TikTok juga setahunan ya. Jadi maksudnya itu pun nggak yang fokus banget di musik gitu loh, kayak benar-benar yang fokus banget nget itu baru kayak berapa, nggak sampai setahun paling. Tapi maksudnya kayak emang dulu itu kayak nyanyi, terus misal masih ada yang kalau TikTok kan ambil trend dance, masih ambil ini, masih bikin vlog gitu. Yang benar-benar aku fokusin nyanyi banget itu baru kayak mulai April or May kayak gitu. Masih nggak sampai setahun ya berarti. Nggak sampai setahun ya? sih berarti. Tapi ya maksudnya kayak benar-benar itu, terus barusan kayak ke Jakarta dan lain-lain, kenal musisi dan lain-lain. Diomongin lah kayak ini tuh kayak gini, ini bahaya loh, gini kayak gitu. Jadi tahu lebih banyak ya. Iya, jadi kayak wah mampus gimana guys kayak gitu. Tapi kalau aku sih, menurut aku ya, kalau masalah perizinan ya aku setuju sih kalau masalah perizinan, soalnya aku pun misal aku cover sesuatu, aku yang cover kan, berarti kan misal lagunya ini by ini cover by Pelin, terus misal ada orang yang nge-repost tanpa tagging nih, kayak tanpa nge-tag aku, meskipun itu lagu orang tapi yang cover kan aku, terus dijadiin sound dan viewsnya lebih banyak daripada aku daripada video yang aku bikin gitu, tapi aku nggak di tag, nyesek ya. jadi kayak woi itu aku yang cover, gimana yang punya lagu kayak gitu loh. Jadi sebenarnya aku juga kayak relate sama pemikiran padahal mereka. Kita cuma nyanyiin ulang ya, bukan kita yang bikin lagunya dari nol ya. Benar. Tapi satu sisi mikirnya juga harusnya seneng nggak sih, kayak maksudnya kayak oh laguku I get viral with this sound kayak gitu. I get viral with this song kayak gitu. Ya berarti kita kan terdongkrak juga gitu ya. Nah memang gitu sih, selalu paradoksnya copyright tuh seperti gitu. Orang kan selalu ngomong takut kena copyright ya. Padahal kita kalau ngomong copyright itu tujuan utamanya bukan untuk membatasi, tapi justru untuk memotivasi artis-artis ini supaya lebih rajin berkreasi gitu. Oh bikin sendiri gitu. Iya, jadi supaya mereka kalau ada insentif ya, maksudnya dilindungin ya, mereka lebih semangat dong kerjanya gitu ya. Kalau misalkan dibebasin aja, nggak ada hukumnya, nanti mereka bikin lagu suatu dimainin sana sini, nah terus itu view-nya yang sana lebih laris, lagunya yang sana lebih dijual, nah itu bakal bikin mereka down juga kan, terus ya males nanti, oh kita nggak usah berkreasi, kenapa nanti orang lain yang sukses dari lagu kita kan gitu misalnya. Nah itu termasuk juga biasanya yang rame kalau kita pakai lagu-lagunya orang sebagai background.
gitu. Mungkin kalian sebagai content creator kan juga relate ya. Kadang kita pakai lagunya orang, kita pakai untuk ngedance, kita pakai untuk apa namanya bikin vlog gitu. Nah itu mestinya sama sih, karena untuk kita menggunakan karya orang itu sama hukumnya, kita harus walaupun kita sudah kasih kredit ya, itu salah kaprahnya kita seringnya lupa untuk izin gitu. Padahal izin itu mestinya diatur di Indonesia. Nah termasuk di negara lain pun kadang juga diatur, kita harus kasih izin dulu. Jadi mungkin buat teman-teman pendengar di sini ya yang mungkin mau mencoba di bidang content creator harus dipertimbangkan dulu ya gimana supaya nggak kena copyright. Jadi jangan kita intinya kerja dulu gitu ya, nanti terus habis itu kena masalah kita down. Jadi mending kita pelajarin dulu, kita tambahin satu step mungkin setelah rekaman segala macam, kita cek dulu aturannya sebelum upload. Mungkin gitu sih kurang lebih. Gitu. In general, jadi nomor 1 kita harus pelajari permainannya lah. Jadi aturan-aturannya gimana, rules-nya gimana. Jadi kita pelajari, ini kan kita istilahnya memasuki ke suatu dunia baru gitulah. Intinya kita harus tahu aturan mainnya.